Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Masuk, masuk sini. Mari duduk sampingku. Ada apa kesini? Aku tuh bingung sama corona. Nah ini nih gimana sih kok bisa terjadi di Indonesia ini masalah corona? Gini, untuk masalah corona itu jenis virus SARS-CoV-2 yang dapat menular kepada manusia dengan sasarannya yang dapat menginfeksi sistem pernapasan. Penyebaran virus corona ini sangat cepat menular dari manusia ke manusia lain dengan melalui tangan kita yang selalu memegang benda-benda yang tidak kita ketahui yang terkena virus yang menempel pada benda. Tapi kita dapat mengetahui gejala-gejala yang kalau kita mengalami masalah virus corona. Yang pertama itu kayak demam, terus pilek, batuk kering, nyeri tenggorokan, hingga sakit kepala. Tapi ada juga gejala yang dapat kita ketahui jika tubuh kita terinfeksi virus corona, yaitu dengan setiap tubuh kita mempunyai suhu derajat yang sangat tinggi sampai 38 derajat Celcius dan sesak napas. Terus penyebaran virus yang cepat itu gimana? Kok bisa sampai secepat itu? Penyebaran virus corona secara cepat terjadi menular kepada diri kita itu kita tidak dapat mengetahui bagaimana penyebarannya. Tetapi kita tidak sengaja melakukan tindakan-tindakan yang seperti menghirup percikan ludah ketika penderita virus atau teman kita yang terkena virus corona itu bersin. Kemudian memegang mulut atau hidung tanpa mencuci tangan terlebih dahulu setelah kita memegang benda yang tidak diketahui bahwa benda itu terkena ludah penderita virus corona melalui ludah bersin tadi. Kemudian kita juga bersentuhan kepada orang yang penderita virus corona karena kita tidak mengetahui kalau orang itu terkena virus corona. Nah, itulah sebabnya penyebaran virus corona itu menular secara cepat kepada manusia ke manusia lain. Terus kita harus mencegah dengan cara apa? Ya, kita kalau mencegahnya secara mandiri lah. Kita berusaha mencegah dengan cara seperti memakai masker ketika kita mau bepergian, kemudian menutup mulut ketika kita bersin, terus mencuci tangan dengan bersih ya menggunakan sabun atau dengan menggunakan hand sanitizer, dan juga menerapkan social distancing alias tetap di rumah saja bila tidak ada keperluan yang sangat penting. Nah, itu kita harus mentaati peraturan pemerintah yang sudah menerapkan kebijakan kalau kita tidak boleh keluar rumah. Ya, kita harus tetap mentaati peraturan dari pemerintah itu. Kalau tim kesehatan itu gimana? Sudah berjalan apa belum dia? Kalau tim medis ya sudah berjalan sejak awal untuk menangani pasien yang sudah terkena virus corona, baik pasien yang dalam pemantauan atau pasien yang sudah positif terkena virus corona. Kemudian mereka juga tetap memberikan pelayanan terbaik semaksimal mungkin agar pasien virus corona itu tidak menyebarkan lagi, alias bisa sembuh seperti semula gitu. Ya, pokoknya tim kesehatan itu sudah semaksimal mungkin di depan untuk memberikan kemampuannya dalam penanganan kasus virus corona ini. Bagaimana dengan pemerintah kita? Apakah mereka sudah memberikan kebijakan yang sudah sesuai agar masyarakatnya itu tidak terinfeksi oleh virus corona itu? Apakah sudah memberikan kebijakan?
untuk pemerintah itu sudah memberikan kebijakan kepada masyarakatnya agar masyarakat itu tetap di rumah saja, tidak boleh keluar kecuali ada kepentingan yang sangat penting dan tidak bisa ditinggalkan. Kemudian ada juga pemerintah memberikan kebijakan kita akan dites secara massal. Namun dalam pengetesan kesehatan ini terkendala oleh dana, sehingga pelaksanaannya tidak maksimal. Hanya sebagian saja yang dilaksanakan kebijakan itu. Nah, itulah sedihnya di kita itu, bagaimana semua itu tidak berjalan dengan maksimal. Di lain sisi, pemerintah memberikan kebijakan, namun masyarakatnya malah banyak melanggar. Mereka banyak keluar rumah, mereka banyak berkumpul dengan teman-temannya yang seharusnya tidak dilakukan oleh masyarakat. Agar apa? Agar penyebaran virus corona ini tidak semakin meluas kepada masyarakat. Nah, ini pemerintah harus secara cepat mengeluarkan tindakan-tindakan seperti ini. Kalau di Cina itu kan menggunakan teknologi. Nah, teknologi inilah yang disebut sistem panoptikon. Sistem panoptikon inilah pemerintah dapat mengawasi gerak-gerik masyarakat yang melanggar kebijakan yang sudah ditentukan oleh pemerintah. Setelah mengetahui masyarakat yang melanggar, nah baru dikasih hukuman. Kalau masyarakat itu melanggar, biar apa? Biar tidak melakukan, biar tidak berdampak pada masyarakat yang lain, karena virus ini sangat berbahaya, secara cepat menyebar ke masyarakat yang lain. Jadi saya berharap kepada masyarakat tetap di rumah, tetap mentaati kebijakan pemerintah. Kalaupun ini kan mendekati bulan Ramadan, kemudian Lebaran. Nah, kalaupun pemerintah tidak memberikan kebijakan untuk pulang kampung, ya tetap di rumah saja, jangan sampai keluar, jangan sampai melanggar kebijakan-kebijakan yang sudah diberikan oleh pemerintah. Ini juga untuk kebaikan masyarakat semua, masyarakat Indonesia, bahkan dunia. Ya, semoga saja masyarakat bisa memahami terkait virus corona ini. Ya udah sore. Terima kasih ya informasinya. Semoga virus ini cepat menghilang di Indonesia ini. Ya udah, saya pamit dulu ya. Ya, sama-sama. Semoga saja masyarakat juga memahami dan bisa mengerti terkait kebijakan-kebijakan pemerintah yang sudah dikeluarkan.